Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang manajemen likuiditas bank syariah, mata kuliah manajemen aset dan liabilitas. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Herida, dan dua rekan saya, Indah Ayu Puspitasari dan Wahidatus Saadah. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian manajemen likuiditas bank syariah. Likuiditas adalah kemampuan bank atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek. Sedangkan manajemen likuiditas bank adalah mengelola bagaimana bank dapat memenuhi baik kewajiban yang sekarang maupun kewajiban yang akan datang bila terjadi penarikan atau pelunasan aset liability yang sesuai dengan perjanjian atau yang belum diperjanjikan. Tujuan manajemen likuiditas. Tujuan dari manajemen likuiditas itu sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, menjaga posisi likuiditas bank agar selalu berada pada posisi yang ditentukan oleh otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia. Yang kedua, mengelola alat-alat likuid agar selalu memenuhi semua kebutuhan arus kas, termasuk kebutuhan yang tidak diperkirakan. Misalnya penarikan yang tiba-tiba terhadap sejumlah giro atau deposito berjangka yang belum jatuh tempo. Yang ketiga, meminimalkan dana yang menganggur. Dan yang keempat, menjaga posisi likuiditas dan proyeksi arus kas agar selalu dalam posisi aman. Strategi memelihara likuiditas. Untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah likuiditas dikaitkan dengan upaya pengembangan bank syariah, tuntutan deposan, profesionalitas, tingkat profitabilitas, dan kepatuhan terhadap sistem syariah, bank syariah harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menggiatkan pendidikan dan sosialisasi bank Islam, khususnya menjelaskan tentang aspek-aspek ekonomi dan sistem nilai keislaman kepada masyarakat. Yang kedua, terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja Bank Islam. Yang ketiga, memperkuat koordinasi, komunikasi, dan pengertian dengan deposan atau investor dan partner bisnis. Yang keempat, membentuk satuan tugas atau tim khusus untuk memonitor, mengevaluasi, dan mendeteksi kemungkinan terjadinya kesulitan likuiditas yang akan menimpa bank. Dan yang terakhir, menyiapkan kas dan cadangan likuiditas untuk kondisi tertentu. Instrumen manajemen likuiditas bank syariah. Yang pertama, giro wajib minimum atau GWM, yaitu simpanan minimum bank umum dalam giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga. Yang kedua, clearing, yaitu sarana perhitungan utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang guna memperlancar lalu lintas pembayaran yang terdiri dari pengiriman uang, inkaso, dan pembukaan letter of credit. Yang ketiga, bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, yaitu skema bantuan yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas. Perencanaan likuiditas. Dalam pengelolaan dana, bank akan mengalami salah satu dari 3 hal di bawah ini. Yang pertama, posisi seimbang, di mana persediaan dana sama dengan kebutuhan dana yang tersedia. Yang kedua, posisi lebih, di mana persediaan dana lebih dari kebutuhan dana yang tersedia. Yang ketiga, posisi kurang, di mana persediaan dana kurang dari kebutuhan dana. Dalam kegiatan operasional, bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas. Apabila terjadi kelebihan, maka hal itu dianggap sebagai keuntungan bank. Sedangkan jika terjadi kekurangan likuiditas, maka bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan tersebut. Mekanisme pengelolaan likuiditas bank syariah. Transaksi pembayaran dalam aktivitas perbankan dilakukan melalui mekanisme clearing dengan membebankan rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. Apabila dalam pelaksanaan saldo bank menjadi kurang dari giro wajib minimum, maka bank atau kantor cabangnya dikenakan kewajiban membayar. Untuk ketentuan mengenai besarnya mata uang dan mekanisme GWM bagi bank umum syariah, kini telah ada pengaturan tersendiri, yaitu PBI nomor 6/21/PBI/PBI/2004 tentang giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pengukuran rasio likuiditas.
Rasio likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih beserta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Cara mengukur perusahaan itu liquid atau tidak yaitu dengan membandingkan komponen yang ada pada neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total pasifa lancar atau utang jangka pendek. Pengukuran ini dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan mengetahui rasio likuiditas yang dimiliki perusahaan bisa mendapatkan beberapa manfaat seperti yang pertama, mengantisipasi dana yang diperlukan saat ada kebutuhan mendesak, memudahkan nasabah atau bagi lembaga keuangan atau bank yang ingin melakukan penarikan dana, dan yang terakhir, poin penentu bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis lain yang menguntungkan. Alat pengukuran rasio likuiditas. Yang pertama, pengukuran kemampuan bank membayar kembali kewajibannya dengan harta lancar atau kas aset yang dimilikinya disebut dengan istilah quick ratio. Yang kedua, pengukuran kemampuan bank membayar kembali kewajibannya dengan mencairkan surat-surat berharga disebut dengan istilah investing policy ratio. Yang ketiga, pengukuran kemampuan untuk membayar kembali kewajibannya dengan menarik kembali kredit-kredit yang pernah dicairkan oleh bank disebut dengan istilah banking ratio. Yang keempat, pengukuran tingkat likuiditas penanaman dana dalam surat-surat berharga disebut dengan istilah investment portfolio ratio. Yang kelima, pengakuan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan harta bank yang tersedia disebut dengan istilah loan to asset ratio. Yang keenam, pengukuran kemampuan bank membayar kembali kewajibannya yang sudah jatuh tempo dengan harta lancar yang dimilikinya disebut dengan istilah cash ratio. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.